Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Nadira Heruniswa dengan NPM 083. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila Fatuna dengan NPM 071. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faiz Satran Setalar dengan NPM 064. Perkenalkan, nama saya Kania Hilmi Alifa dengan NPM 060. Saya Malika Zainal Rafa Maulida dengan NPM 089. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan proyek esai biologi dengan materi transportasi pada tanaman vaskular Dan mengangkat judul model irigasi adaptif berbasis mekanisme transportasi air pada silem untuk mengurangi kelayuan tanaman pada musim kemarau. Kita masuk ke poin pendahuluan. Air merupakan faktor penting yang mendukung pertumbuhan dan juga produktivitas tanaman. Namun, dengan melihat dan menganalisis 3 aspek penting, yaitu masalah, dampak, dan juga akibat, kita masuk ke dalam masalah ketika adanya tantangan di musim kemarau yang menjadikan penurunan ketersediaan air. Dampaknya adalah gangguan transportasi air pada jaringan silem, dan akibatnya tanaman mengalami kelayuan dan penurunan produktivitas. Nah, dengan ini kami harus memikirkan solusi dan strategi yang efektif untuk menangani masalah ini dengan cara menguasai mekanisme transportasi air internal tanaman dan juga menerapkan sistem penyiraman yang sesuai dengan kebutuhan tanaman. Sehingga output dan hasil yang diharapkan adalah efisiensi penggunaan air meningkat dan juga produktivitas tanaman tetap terjaga atau stabil. Selanjutnya masuk ke poin latar belakang. Air merupakan faktor penting bagi pertumbuhan tanaman karena berperan dalam fotosintesis, penyerapan unsur hara, transportasi zat, dan menjaga tekanan turgor sel. Selanjutnya ada musim kemarau yang berkepanjangan menyebabkan berkurangnya ketersediaan air tanah sehingga tanaman rentan mengalami cekaman kekeringan. Selanjutnya, kekurangan air menyebabkan penurunan tekanan turgor, penutupan stomata, berkurangnya laju fotosintesis, serta menurunkan produktivitas dan kualitas hasil panen. Selanjutnya, sistem transportasi air pada jaringan silem berperan penting dalam menyalurkan air dan mineral dari akar ke daun. Kekeringan dapat mengganggu fungsi silem melalui terbentuknya embolisme. Selanjutnya, pemahaman mekanisme transportasi air pada silem dan distribusi hasil fotosintesis melalui floem diperlukan untuk mengembangkan strategi irigasi yang lebih efektif. Dan yang terakhir, irigasi berbasis kondisi fisiologis tanaman dapat meningkatkan efisiensi penggunaan air, mengurangi resiko kelayuan, dan juga mendukung pertanian yang berkelanjutan. Rumusan masalah 1. Bagaimana mekanisme transportasi air pada tanaman vaskular? Yang kedua, mengapa tanaman mengalami kelayuan saat musim kemarau? Yang ketiga, bagaimana pengaruh kekeringan terhadap sistem transportasi air dalam silem? Yang keempat, bagaimana strategi optimasi irigasi dan pengelolaan air yang sesuai dengan fisiologi tanaman? Tujuan 1. Mengkaji mekanisme transportasi air pada tanaman vaskular. 2. Menganalisis penyebab kelayuan tanaman pada musim kemarau. 3. Menjelaskan hubungan antara kekeringan dan gangguan transportasi air. Dan terakhir adalah merumuskan solusi berupa optimasi irigasi berbasis fisiologis tanaman. Baik, selanjutnya masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu kekeringan dan gangguan sistem transportasi air sebagai penyebab kelayuan tanaman. Sistem pipa tanaman atau silem. Tanaman memiliki jaringan silem atau pembuluh kayu yang berfungsi seperti pipa air yang mengangkut air dari rambut akar menuju daun. Ada 3 jalur masuk air pada tanaman. Yang pertama yaitu apoplas, yaitu lewat dinding sel. Yang kedua ada simplas, yaitu lewat dalam sel. Dan yang ketiga ada transmembran atau menembus membran sel yang dibantu oleh pintu khusus bernama aquaporin. Lalu ada teori kohesi adhesi. Air bisa naik ke pohon yang tinggi karena molekul air saling bergandengan atau molekul saling berikatan dengan molekul yang sama saling berikatan, yaitu kohesi, dan menempel pada dinding pipa silem, yaitu adhesi. Isapan dari penguapan daun atau transpirasi menarik air ini dari akar menuju ke daun.
Lalu ada penyebab kelayuan, yaitu jika tanahnya kering, pasokan air ini terputus. Pada silem kosong, tanaman kehilangan tekanan turgor atau tekanan internal sel yang membuat sel tersebut kempes dan tanaman pun menjadi layu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan konsep solusi yang kami tawarkan, yaitu irigasi adaptif berbasis transportasi air pada silem. Pada umumnya, sistem irigasi konvensional dilakukan berdasarkan jadwal tertentu atau hanya melihat kondisi tanah. Padahal kebutuhan air tanaman dapat berubah-ubah tergantung umur tanaman, kondisi cuaca, dan tingkat stres yang sedang dialami oleh tanaman. Oleh karena itu, kami mengusulkan konsep irigasi adaptif yang bekerja dengan memantau kondisi fisiologis tanaman secara langsung, khususnya melalui sistem transportasi air pada silem. Silem merupakan jaringan yang berfungsi untuk mengangkut air dan mineral dari akar menuju daun. Ketika tanaman mulai mengalami kekurangan air, akan terjadi perubahan pada aliran getah silem atau sap flow, potensi air tanaman, serta tekanan hidrolik di dalam jaringan tersebut. Dengan memonitor indikator-indikator tersebut, sistem dapat mengetahui kebutuhan air tanaman secara lebih akurat dibandingkan hanya mengandalkan jadwal penyiraman tetap. Keunggulan utama konsep ini adalah kemampuannya untuk menyesuaikan jumlah dan waktu pemberian air berdasarkan kondisi aktual tanaman. Dengan demikian, penggunaan air menjadi lebih efisien dan risiko pemborosan dapat dikurangi. Selain itu, sistem ini juga berfungsi sebagai deteksi dini. Ketika tanaman mulai menunjukkan tanda-tanda stres air pada tingkat fisiologisnya, irigasi dapat segera dilakukan sebelum gejala kelayuan terlihat secara kasat mata. Selain itu, sistem ini juga berfungsi sebagai deteksi dini. Ketika tanaman mulai menunjukkan tanda-tanda stres air pada tingkat fisiologisnya, irigasi dapat segera dilakukan sebelum gejala kelayuan terlihat secara kasat mata. Melalui pendekatan ini, diharapkan produktivitas tanaman dapat tetap terjaga selama musim kemarau, sekaligus mendukung pengelolaan air yang lebih efisien dan berkelanjutan. Konsep ini memanfaatkan pemahaman mengenai mekanisme transportasi air pada silem sebagai dasar pengambilan keputusan irigasi. Sehingga solusi yang ditawarkan tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga bersifat atau berbasis fisiologi tanah. Kita akan masuk ke bagian penting lainnya, yaitu komponen pendukung sistem irigasi adaptif. Untuk memastikan sistem irigasi ini berjalan secara optimal dan presisi, ada 3 komponen utama yang saling terintegrasi. Komponen pertama yaitu sensor lapangan multifungsi. Di sini kita tidak hanya mengandalkan sensor kelembapan tanah konvensional, tetapi mengkombinasikannya secara real-time dengan penggunaan pelindung tanah seperti mulsa. Tujuannya adalah untuk menahan penguapan air sehingga efisiensi penggunaan air tetap terjaga di area lahan. Lalu ada komponen kedua, penyesuaian fase hidup tanaman. Sistem ini dirancang cerdas untuk mengatur kebutuhan air secara otomatis berdasarkan umur tanaman, karena setiap fase pertumbuhan memiliki kebutuhan yang berbeda. Contoh pada fase vegetatif atau awal pertumbuhan, tanaman cenderung membutuhkan air yang lebih sedikit. Namun saat memasuki fase generatif, yaitu ketika tanaman mulai berbunga dan berbuah, konsumsi air akan melonjak drastis. Sistem ini akan mendeteksi perubahan fase untuk menyesuaikan pasokan airnya. Lalu yang terakhir ada keputusan otomatis atau automation. Algoritma komputer akan menganalisis data lalu membuka atau menutup keran air otomatis tanpa perlu bantuan intervensi manual dari manusia. Melalui kombinasi sensor, pemahaman fase hidup tanaman, dan otomatisasi inilah sistem irigasi adaptif dapat bekerja secara akurat dan efisien. Selanjutnya ada potensi implementasi dan dampak penerapan sistem. Yang pertama, tanaman lebih sehat dan hasil panen melimpah.
Karena air dan nutrisi disuplai secara stabil, silem tidak pernah kekurangan tekanan. Sel selalu tegang yang membuat fotosintesis maksimal dan hasil panen naik. Selanjutnya ada hemat air dan biaya. Karena tidak ada air yang terbuang sia-sia, biaya operasional dan tenaga kerja berkurang karena sistem sudah otomatis. Yang ketiga ada solusi perubahan iklim di Indonesia. Karena cuaca di Indonesia makin tidak menentu akibat perubahan iklim global, teknologi ini bisa menjadi jawaban agar para petani tidak gagal panen saat kemarau mendadak. Dan yang terakhir ada menjaga lingkungan. Dengan cara mencegah penyedotan air tanah secara berlebihan, menjaga ekosistem sekitar, dan mendukung pertanian berkelanjutan. Kesimpulannya adalah sistem irigasi adaptif berbasis kondisi hidrolik tanaman dan teknologi IoT menjadi solusi efektif untuk mengatasi kekeringan dan meningkatkan efisiensi penggunaan air. Pemantauan kondisi lahan secara real time serta penjadwalan irigasi yang tepat dan menjaga produktivitas tanaman mengurangi pemborosan air dan mendukung pertanian yang berkelanjutan. Terima kasih.